Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di video ini saya akan membedah 5 hadis utama dengan tema sifat kepribadian pendidik dalam hadis yang menjadi kurikulum batin bagi kita semua, yaitu sifat ikhlas, rendah hati, jujur, sabar, dan disiplin. Menjadi seorang pendidik bukan sekedar profesi yang mengandalkan kecerdasan kognitif atau penguasaan materi di papan tulis. Ada sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu kepribadian. Dalam dunia pendidikan Islam, seorang guru adalah uswah. Apa yang kita ajarkan tidak akan sampai ke hati murid jika tidak berangkat dari hati yang bersih. Baik, yang pertama yaitu sifat ikhlas. Mengapa guru harus ikhlas? Karena mendidik adalah proses jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terlihat hari ini. Tanpa keikhlasan, kita akan mudah kecewa saat murid kita sulit diatur atau saat apresiasi yang kita terima tidak sebanding dengan lelah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Yang artinya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, dalam bahasa Arab, kata innamal adalah pembatasan. Artinya, Allah tidak melihat seberapa keren presentasi kita atau seberapa tinggi gelar kita, tapi Allah melihat apa niat kita di balik itu. Di tengah carut-marut pendidikan kita dengan beban administrasi yang menumpuk dan tuntutan sertifikasi, seringkali niat kita goyah. Kita terjebak menjadi buruh kurikulum. Ikhlas dalam mendidik artinya mengalihkan pandangan kita dari pujian manusia atau jabatan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda akan mengajar, niatkanlah, ya Allah, saya ingin mencerdaskan hamba-Mu ini agar mereka bisa beribadah kepadamu. Ketika niat kita sudah lurus, maka rasa lelah kita berubah menjadi lillah karena Allah. Guru yang ikhlas memiliki energi yang tidak habis-habis, karena sumber bahan bakarnya bukan dari luar, melainkan dari keyakinan bahwa Allah melihat setiap tetes keringat kita. Banyak pendidik terjebak dalam rutinitas administrasi yang membuat mereka kehilangan ruh mendidik. Fokus beralih dari kualitas siswa menjadi sekedar kewajiban. Solusi dari hadis di atas yaitu pendidik perlu melakukan refleksi harian. Solusinya bukan menghapus administrasi, tapi mengubah cara pandang bahwa setiap berkas dan pengajaran adalah wasilah perantara untuk mencetak generasi yang lebih baik. Keikhlasan adalah solusi agar guru tidak mudah mengalami burnout atau kelelahan mental. Dengan niat karena Allah, guru tetap akan memberikan yang terbaik meskipun sarana prasarana di banyak daerah masih terbatas. Sifat yang kedua adalah rendah hati atau tawadu. Sebagai pendidik, seringkali muncul rasa paling tahu atau paling pintar. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya yang berbunyi, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Yang artinya, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Pendidik yang tawadu justru akan lebih dihormati oleh muridnya. Rendah hati bukan berarti menjatuhkan wibawa, tetapi terbuka pada masukan, yaitu berani mengakui jika salah atau tidak tahu saat ditanya murid, lalu menghargai proses murid, tidak meremehkan murid yang lambat belajar, lalu senantiasa menjadi pembelajar, yaitu tidak merasa sudah mencapai puncak ilmu. Ingat, jika kita sombong dengan ilmu kita,
ilmu itu akan menjadi penghijab atau penghalang antara kita dan murid. Sebaliknya, guru yang tawadu yang menciptakan atmosfer kelas yang hangat di mana murid merasa aman untuk bertanya dan berdiskusi. Pendidik yang tawadu itu ibarat padi, semakin berisi, semakin menunduk. Masalah di Indonesia, kita masih sering melihat guru yang merasa anti kritik. Padahal di era digital ini, murid bisa jadi lebih tahu informasi terbaru daripada gurunya. Masih kuatnya budaya guru selalu benar di Indonesia. Hal ini seringkali mematikan daya kritis siswa. Siswa takut bertanya atau berpendapat karena adanya jarak senioritas yang terlalu kaku antara guru dan murid. Maka dari itu, guru harus berani menurunkan ego. Solusinya adalah menerapkan metode pembelajaran dua arah. Guru memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber kebenaran. Malu bertanya, sesat di jalan. Jika guru menunjukkan sikap rendah hati, seperti berani berkata, "Maaf Bapak atau Ibu, belum tahu, mari kita cari tahu bersama." Siswa akan merasa nyaman untuk jujur tentang ketidaktahuan mereka. Ini adalah kunci dari terbentuknya ekosistem belajar yang sehat. Sifat yang ketiga, yaitu sifat jujur. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Pendidik adalah rujukan informasi. Jika seorang guru tidak jujur, maka hancurlah satu generasi. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya, hendaklah kalian jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran bagi kita mencakup, yaitu jujur ilmiah, menyampaikan teori sesuai sumbernya, tidak memanipulasi nilai, dan objektif dalam memberikan penilaian. Lalu yang kedua, jujur dalam sikap, menjadi sosok yang sama dalam maupun di luar kelas. Jangan sampai kita melarang murid merokok, tapi kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, jujur pada nurani, menjalankan amanah mengajar dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar menggugurkan kewajiban absen. Guru yang jujur akan melahirkan murid-murid yang berintegrasi, karena keteladanan melalui tindakan, lisanul hal, jauh lebih kuat pengaruhnya daripada ribuan kata-kata. Mengapa jujur itu penting? Karena pendidikan tanpa kejujuran adalah pengkhianatan terhadap masa depan. Di Indonesia, kita masih berjuang melawan budaya menyontek dan manipulasi nilai demi akreditasi. Maraknya budaya menyontek saat ujian, manipulasi nilai, hingga isu plagiarisme di tingkat pendidikan tinggi. Ini adalah penyakit kronis yang merusak mental bangsa. Solusi dari hadis tadi yaitu guru harus jujur dalam memberikan penilaian, memberi nilai apa adanya kepada siswa sambil memberikan bimbingan lebih jauh, lebih baik daripada memberi nilai katrolan yang palsu. Solusi paling efektif adalah guru menjadi contoh. Guru tidak boleh terlambat tanpa alasan jika melarang siswa terlambat. Guru harus menunjukkan kejujuran intelektual dengan mencantumkan sumber saat mengajar. Kejujuran guru adalah kurikulum tersembunyi yang akan ditiru siswa tanpa perlu banyak kata. Teman-teman, setelah kita menata hati dengan ikhlas, merunduk dengan rendah hati, dan berkomitmen pada kejujuran, sekarang kita sampai pada sifat yang keempat, yaitu sabar, menjaga lisan. Seorang guru menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berbicara. Namun, apakah kata-kata kita membangun atau justru meruntuhkan jiwa murid? Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat panjang dan mendalam kepada sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di akhir percakapan mereka, beliau bersabda, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli." Qultu bala ya nabiyallah. Fa akhadha bilisanihi qala quffa 'alaika hadza. Yang artinya, maukah aku beritahukan kepadamu kunci dari semua perkara itu? Muaz menjawab, tentu wahai Nabi Allah. Maka beliau memegang lisannya lalu bersabda, jagalah ini.
Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman, mari kita bedah mengapa Rasulullah menyebut lisan sebagai kunci dari segala perkara. Bagi kita sebagai pendidik, lisan adalah jendela. Siswa mungkin tidak bisa melihat keikhlasan di hati kita, tetapi mereka merasakan keikhlasan itu melalui nada bicara kita. Guru yang menjaga lisannya tidak akan menggunakan kata-kata yang merendahkan, meskipun tujuannya sedang menegur. Ingat, satu kalimat seumur hidup bagi seorang murid. Integritas ucap dan laku. Menjaga lisan berarti menjaga kesesuaian antara apa yang kita ajarkan di depan kelas dengan apa yang kita bicarakan di belakang. Di Indonesia, kita mengenal pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jika lisan kita tidak terjaga dari gibah atau kata-kata sia-sia, maka kewibawaan ilmu yang kita sampaikan akan luntur. Bagi seorang pendidik, ucapan adalah doa. Saat kita bersabar dan tetap mengucap kata-kata motivasi kepada murid yang paling sulit sekalipun, disitulah cahaya kepribadian kita terpancar. Solusi praktis bagi kita yaitu sebelum bicara, tetap terapkan teknik jeda 3 detik. Saat Anda merasa kesal di kelas, diamlah 3 detik. Pikirkan, apakah kata-kata saya ini jujur? Apakah ini rendah hati? Dan apakah ini akan membawa kebaikan? Jika tidak, lebih baik kita diam dengan penuh wibawa. Ingatlah, teman-teman, lisan kita adalah pena yang menuliskan masa depan di lembaran jiwa murid-murid kita. Mari kita tuliskan hanya kata-kata yang membawa mereka ke surga. Setelah kita memiliki ikhlas, rendah hati, jujur, dan sabar, ada satu mesin penggerak agar keempat sifat itu terus terjaga, yaitu sifat disiplin. Dalam Islam, disiplin bukan soal paksaan, tapi soal cinta terhadap konsistensi atau istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, "Ashabul a'mali illahi adwamuha wa inna qalla." Yang artinya, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling rutin dikerjakan, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendidik yang hebat bukan yang mengajar dengan menggebu-gebu hanya di hari pertama, lalu kendor di hari berikutnya. Pendidik yang hebat adalah mereka yang disiplin. Disiplin waktu. Menghargai waktu berarti menghargai hak murid untuk belajar. Disiplin ilmu. Terus konsistensi belajar hal baru setiap hari, meski hanya 1 halaman buku. Masalah di Indonesia, kita sering menghadapi masalah jam karet atau guru yang sering kosong tanpa alasan jelas. Ini bukan sekedar soal kehadiran, tapi soal disiplin mental. Jika pendidiknya saja tidak disiplin, bagaimana mungkin kita bisa menuntut murid untuk tertib? Mulailah disiplin dari hal yang paling kecil. Jika jam masuk pukul 7, pastikan Anda sudah siap di kelas pukul 6.55. Kedisiplinan Anda adalah kurikulum bisu yang akan meresap ke dalam jiwa murid tanpa perlu Anda ceramahi. Ingatlah, keberhasilan sebuah bangsa di masa depan dimulai dari kedisiplinan guru di dalam kelas hari ini. Teman-teman, sebagai penutup, 5 sifat ini, ikhlas, rendah hati, jujur, sabar, dan disiplin, adalah pondasi yang akan membuat Anda menjadi pendidik yang tak terlupakan. Ikhlas agar tak lelah, rendah hati agar tak sombong, jujur agar dipercaya, sabar, nafas agar tak menyerah, dan disiplin agar mencapai tujuan. Pendidikan Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi kita merindukan pendidik yang memiliki 5 pilar akhlak ini. Mari kita tutup dengan komitmen mulai dari detik ini. Kita bukan hanya mengajar materi, tapi kita mengajar dengan hati. Mendidik adalah ibadah. Mari kita pastikan bahwa di akhir hari nanti kita bukan hanya telah mentransfer pengetahuan, tapi juga telah mentransfer nilai-nilai luhur melalui kepribadian diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati dan langkah kita. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.